Kita lanjutkan seri kita dalam buah-buah roh. Dan kita sudah membaca Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Hari ini mari kita pahami lebih jauh bagaimana buah ini dihasilkan di dalam hidup kita. Banyak orang mengira saya harus menghasilkan ke-9 karakteristik buah roh. Saya harus punya lebih banyak kasih. Saya harus punya lebih banyak sukacita. Saya perlu lebih memiliki damai. Mereka berusaha untuk mengerjakannya. Sebenarnya, itu adalah kebalikan dari apa yang seharusnya dilakukan. Buah di pohon tidak bekerja. Hanya tergantung saja di situ. Bagaimana kemudian mangga atau durian bertambah besar dan bertambah besar, kemudian terlihat nikmat, tidak melakukan apapun. Tetapi buah itu harus terhubung dengan pohon. Anda berkata, apa maksud Anda? Mari kita buka Yohanes pasal 15 dan lihat di ayat 4 dan ayat 5. Hari ini kita akan mengerti tugas buah dengan melihat Yohanes pasal 15 ayat 4 sampai 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi prinsip buah menjadi mangga yang bagus atau durian yang bagus bukan tergantung di buah itu sendiri, tetapi pada pohonnya. Jadi Yohanes 15 mengajar kita bagaimana kita mendapatkan buah yang bagus. Buah yang bagus datang dari pohon yang bagus. Apabila buah itu terhubung dengan pohon yang bagus. Di sini berbicara mengenai buah anggur. Tetapi kita tidak terlalu familiar dengan anggur di negara kita. Jadi mari kita pakai buah mangga. Sepanjang buah mangga itu terhubung dengan dahan pohon mangga yang bagus, tidak masalah. Sepanjang masih terhubung, maka buah itu akan membesar dan membesar, dan suatu hari menjadi mangga yang cantik. Sepanjang hubungan dengan pohon tidak rusak. Hubungan antara buah dan pohon tidak diganggu. Jadi, siapakah pohon itu? Yesus berkata, Aku. Yesus berkata sepanjang orang Kristen itu terhubung dengan aku. Nah, bagaimana kita memperoleh hubungan ini? Barang siapa yang percaya kepada Yesus dan menerima dia sebagai juru selamatnya secara pribadi, Kristus hidup di dalam dia. Itu dapat ditemukan dalam Galatia 2 ayat 20. Dan ketika Kristus hidup di dalam dia, maka dia memiliki hubungan dengan Kristus. Dan hubungan itu yang terjadi karena percaya akan menghasilkan di dalam hidup Anda. Di dalam hidup saya, buah yang baik dari roh. Bukan buah pohon mangga, buah Yesus Kristus, buah Roh Kudus. Di sini kita melihat prinsipnya sangat sederhana, yaitu dengan hubungan. Hubungan itu bukan hubungan KTP. Mangga dan pohon benar-benar terhubung melalui dahan. Sepanjang masih terhubung, akan terus bertumbuh dan menjadi buah mangga yang cantik. Demikian juga hidup Anda. Jika Anda sudah sungguh menerima Yesus di dalam hati Anda, dan Anda tidak merusak hubungan itu kekal. Jika Anda sudah menerima Yesus, Anda anaknya selamanya. Tetapi apakah Anda akan bertumbuh menjadi mangga yang bagus atau mangga yang tidak begitu besar? Ini tergantung bagaimana hubungan Anda. Kadang-kadang kalau Anda memukul dahannya, mungkin mangganya tidak begitu bagus. Jadi pastikan hubungan itu terus baik.
Bagaimana kita mematahkan hubungan itu? Ketika kita berdosa, dan hubungan itu terluka, bukan putus. Anda tidak dapat kehilangan keselamatan Anda. Anda bisa kehilangan persekutuan dengan Yesus Kristus. Seperti mangga, kalau Anda mematahkan dahannya, maka aliran nutrisi yang masuk ke mangga itu tidak begitu banyak untuk menjadi mangga yang besar. Anda akan mendapatkan mangga yang kecil, tidak begitu manis. Sebagian orang Kristen tidak menjadi buah roh yang bagus. Jadi inilah prinsip bagaimana buah itu bertumbuh.